Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas kehadiratnya kita dapat mendapatkan rahmat untuk kita semua. Atas limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul dan melaksanakan sholat isya berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan sholat tarawih di masjid yang berberkah ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarganya, sahabat para tabi'in dan tabi'atnya, serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Baiklah, sebelum kita menggunakan ceramah kita pada malam hari ini, terlebih dahulu saya membacakan isi kotak amal Isya subuh yang laki-laki dan perempuan yang diterima kemarin malam, yaitu sebesar Rp400.000. Ada pengumuman istimewa tanpa nama sebesar Rp700.000, tanpa nama sebesar Rp50.000, almarhum Abdul Fattah sebesar Rp50.000, almarhumah Usia sebesar Rp50.000. Jumlah isi kotak amal yang diterima kemarin malam sebesar Rp1.650.000. Ada pengeluaran rutin setiap malam sebesar Rp700.000. Jadi sisa saldo pada malam ini sebesar Rp15.940.000. Dan nama yang membawa buka puasa seksual yaitu Haji Bintang, Haji Belo Jalan Kalimantan, Haji Juma 477 Jalan Kalimantan, Haji Oding, Haji Hedi Jalan Kalimantan, Haji Ambointang, Haji Suri Jalan Kalimantan, Haji Ambodai, Haji Indointang Jalan Kalimantan, Arti Jalan Kalimantan, Incis Jalan Kalimantan. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jemaah Masjid Nur Ilmu Hidawi yang telah menyumbangkan makanan dan minuman hidangan takjil di masjid kita ini. Kami dari panitia berharap kepada jemaah atau donatur Masjid Nur Ilmu Hidawi, semoga Allah membalaskan pahala berlipat ganda bagi kesehatan rezeki berkah dan keselamatan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pelaksanaan ibadah sholat tarawih yang akan kita laksanakan pada malam ini, saya terlebih dahulu mengundang yang pertama Aidil Kurniawan untuk pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Aidil Kurniawan, waktu yang tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي
الدين التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. صدق الله العظيم. Selanjutnya kami mengundang Sekretaris Masjidul Qiblat Hidawi untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Haji Alfan, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat kesehatan, begitu pula nikmat kesempatan sehingga kita dapat hadir melaksanakan salat Isya secara berjamaah dilanjutkan dengan peringatan nuzul Quran. Begitu pula salawat serta salam tercurah kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tidak terasa malam hari ini kita tiba di malam ke-17 Ramadan, di mana malam hari ini biasa kita kenal dengan Nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Maka karena itu kami dari panitia sekiranya mengharapkan semoga malam peringatan Nuzulul Quran ini kita selalu mengingat Al-Quran,
kita selalu membaca Al-Quran, kita memahami kandungannya, dan mengamalkan atau mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kemudian kami dari panitia juga akan menginformasikan beberapa hal, karena kita sudah masuk di pertengahan, bahkan di ujung Ramadan, yaitu yang pertama, mulai pada malam hari ini, malam 17 Ramadan, insya Allah kita laksanakan salat tasbih secara berjamaah, di mana waktunya yaitu setelah salat tarawih. Jadi tidak ada lagi salat witir. Setelah salat tarawih kita istirahat sejenak, mungkin sekitar 15 menit, baru kita salat witir, salat tasbih. Biasanya pada pukul 9.30 atau 21.30 kita selesai melaksanakan salat tarawih berjamaah sebanyak 20 rakaat. Kemudian kita jeda 15 menit. Jadi insya Allah mungkin sekitar pukul 21.45 atau jam 9.45 menit kita langsung laksanakan salat tasbih. Karena beberapa tahun yang lalu kita laksanakan setiap jam 12 malam, tapi kelihatannya jamaah sudah capek bolak-balik dari rumah ke masjid, kemudian ke masjid ke rumah lagi. Jadi kita kasih jeda 15 menit saja, langsung kita laksanakan salat tasbih. Kemudian program kami berikutnya yaitu insya Allah pada malam 10 terakhir atau mulai pada malam 21 Ramadan, insya Allah kita laksanakan kegiatan atau rangkaian iktikaf di masjid. Jadi kita bisa bermalam di masjid, bisa juga datang pada pukul 03.00 dini hari atau jam 3 subuh. Kita laksanakan salat tahajud atau qiyamul lail berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan salat witir 3 rakaat, dan setelah itu kita sahur bersama. Jadi kiki mari subuh. Dan adapun sahur itu makanannya disediakan oleh panitia. Jadi salah bisa juga, biasanya ada juga jamaah yang membawa makanan dari rumahnya. Jadi bervariasi makanan. Kalau kata TV, kata sediakan panitia salah besok matu. Kemudian selanjutnya, jadi kami mengajak kepada jamaah salah datang untuk iktikaf. Bisa juga datang pada pukul 3.00 kita mulai salat tahajud atau qiyamul lail. Hadirin yang berbahagia, kemudian kami juga menginformasikan bahwa pada tanggal 1 Syawal 1447 Hijriah nanti insyaallah pada hari Lebaran kita laksanakan salat Idul Fitri di masjid kita ini, dan kita juga sediakan door prize. Biasanya ada mesin cuci, ada televisi, ada juga biasanya lain-lainnya. Jadi ada beberapa, dan itu sebagai penggembira pada Syawal 1447 Hijriah. Dan setelah salat Idul Fitri, kita lanjutkan dengan open house atau kita sediakan makanan. Jadi setelah salat kita sediakan makanan yang disediakan oleh panitia, biasanya ada di lantai 1 dan ada juga di luar. Jadi kita sediakan 2 tempat, jadi kita tidak antri lagi. Dan setelah itu baru kita pulang ke rumah masing-masing. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya tes tadi salamnya masih ada 1. Insya Allah pada tahun ini kita akan membeli lahan untuk tahfiz Quran, untuk pembangunan tahfiz Masjid Nur Idaryani. Jadi sementara kita cari lahan di sekitar masjid kita ini, karena pada satu mabele lahannya yang anak-anak tahfiz biasa ada berkeliaran, tapi kalau dekat dengan masjid, insya Allah mudah-mudahan siapa tahu ada jamaah yang ada lahannya di sekitar masjid atau ingin mewakafkan untuk pembangunan tahfiz Quran. Kami sangat mengharapkan hal itu, dan kami juga mohon doanya semoga pembangunan
insya Allah rencana pembangunan TAPIS ini bisa kita mulai pada tahun ini. Ya, mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wassalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan salat tarawih kita yang akan membawakan ceramah pada malam hari ini sekaligus ceramah subuh, yaitu Guru Al-Ustaz Kiai Muda Ismail Saleh SAG FH. Sebelum kami undang terlebih dahulu kami undang Aisyah Afika Alfan, juara 2 Hildatil tingkat sukses, untuk menyampaikan ceramah singkatnya. Kepada Aisyah Afika Alfan, waktu dan tempat dipersilakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, siapa di sini yang sayang orang tuanya? Kalau kita sayang, sudahkah kita berbakti? Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya sehingga kita dapat hadir di tempat ini. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Aisyah Afika Alfan, kelas 3 SDA Pusat Sekam. Saya berdiri di sini untuk membawakan ceramah yang berjudul Birrul Walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Apa itu berbakti? Berbakti yaitu taat, hormat, dan membahagiakan mereka, serta tidak menyakiti hati kedua orang tua. Sebagai seorang muslim, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah engkau mempersekutukannya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jamaah, siapa di sini yang bisa menghitung jasa kedua orang tua? Tidak bisa kan? Begitu besar jasa kedua orang tua kita. Ayah kita siang malam bertiduran mencari nafkah, bertiduran mencari rezeki untuk kita anaknya. Tetapi ayah kita tidak pernah mengeluh. Ayah kita tidak pernah meminta imbalan. Tapi ayah kita hanya ingin kita bahagia. Begitu juga ibu kita. Mulai ibu kita mengandung, melahirkan, menyusui, merawat dan membesarkan kita. Ada 5 air yang ibu keluarkan untuk kita, tapi tidak bisa kita nantikan sampai kapanpun. Yang pertama, air kandungan saat ibu mengandung kita. Yang kedua, air darah saat ibu melahirkan kita. Yang ketiga, air susu saat ibu menyusui kita.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ridha Allah fi ridha walidain, wa sukhutullah fi sukhtil walidain." Ridha Allah tergantung pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kasih ibu sepanjang masa, kasih ayah tiada celah. Sang ibu dapat merawat 10 anak, tetapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu orang ibu. Sejuta rakaat salatmu, 1 miliar sedekahmu, engkau balas hati ayah ibu. Demi Allah, bumi surga harap untukmu. Nabi pernah berkata, celaka menyesal, celaka menyesal, celaka menyesal. Siapa yang celaka menyesal? Yaitu anak yang masih ada orang tuanya, tapi tidak bisa masuk surga karena dia lupa berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa kita jauh-jauh mencari pintu surga, padahal pintu surga ada di rumah kita? Siapa itu? Yaitu kedua orang tua kita. Jika kita ingin masuk surga, bahagiakan kedua orang tua kita. Jamaah, siapa di sini yang masih ada orang tuanya? Bersyukur jika hari ini ibu kita masih ada, peluklah dia. Jika hari ini ayah kita masih ada, hormatilah dia. Karena suatu saat nanti mereka tidak bisa kita peluk dan hormati lagi. Jika orang tua kita sudah meninggal, apa yang harus kita lakukan? Salah satunya yaitu mendoakan kedua orang tua kita. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah diceritakan al-kubur, diperlihatkan al-kubur. Beliau diperlihatkan ada mayat yang sedang dicampur oleh malaikat. Dicampur lagi, dicampur terus menerus. Lalu tiba-tiba mayat itu berhenti dicampur. Mayat itu pun bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, kenapa engkau berhenti dicampur?" Malaikat pun menjawab, "Bagaimana aku tidak berhenti dicampur? Ada anakku di dunia yang berdoa untukmu." Subhanallah, doa anak untuk kedua orang tuanya bisa meringankan siksa kubur kedua orang tuanya. Mulai hari ini, jangan tunggu sampai nanti. Selagi orang tua kita masih ada, bahagiakan mereka, hormati mereka, dan doakan kedua orang tua kita. Karena ridha Allah tergantung pada ridha kedua orang tua. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil-'alamina nazira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah
Pada malam ini kita berada di malam yang ke-17 Ramadan tahun 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Mudah-mudahan seluruh pelaksanaan ibadah-ibadah Ramadan kita Allah berkenan untuk menerimanya dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Amin. Malam ini bertepatan dengan malam 17 Ramadan, di mana Al-Quran diturunkan untuk pertama kalinya dari Baitul Izzah atau langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran itu diturunkan pertama kali dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, itu diturunkan secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada satu malam, pada malam Lailatul Qadar, pada bulan Ramadan, sekaligus dari Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu adalah di mana ada satu tempat di mana seluruh peristiwa-peristiwa yang terjadi semuanya tercatat di sana, termasuk kegiatan yang kita lakukan saat ini, bahkan semua daun-daun yang jatuh dari pohonnya itu semuanya tercatat di Lauh Mahfuz. Apa yang akan terjadi dan yang telah terjadi semuanya tercatat di Lauh Mahfuz. Jadi Al-Quran itu diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Izzah. Itu seluruhnya, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, 114 ayat, 6.666 ayat, 114 surah, 30 juz, semuanya diturunkan sekaligus. Nanti dari Baitul Izzah, dari langit dunia, itu diturunkan ke Nabi Muhammad, itu berangsur-angsur. Lamanya diturunkan adalah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau biasa dibulatkan itu 23 tahun. Nabi menerima Al-Quran di Mekah atau sebelum hijrah ke Madinah itu selama 13 tahun, dan surah yang diturunkan di situ disebut surah Makkiyah. Dan setelah Nabi berhijrah ke Madinah, ayat yang diturunkan setelah Nabi berhijrah ke Madinah disebut ayat atau surah Madaniyah. Ini selama 10 tahun. Jadi jumlahnya ada 23 tahun Nabi menerima Al-Quran, dan itu diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Karena kadang-kadang Al-Quran itu turun merupakan ada sebab turunnya, yang disebut dengan asbabun nuzul. Ya, ketika Nabi ditanya, ini contoh, Al-Quran itu turun karena ada sebabnya. Ketika Nabi ditanya oleh orang-orang kafir tentang Tuhannya, karena orang kafir itu, orang Yahudi itu menganggap orang Nasrani, Nabi yang menganggap bahwa Tuhannya itu ada
Tiga. Intinya ini umatnya Nabi Isa yang tidak percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Isa. Ya. Ini orang kafir ini yang tidak percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dia menganggap bahwa Tuhannya itu ada tiga, yaitu Tuhan Allah, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Yang dianggap Tuhan Bapa itu adalah Allah sendiri. Kemudian dianggap Tuhan Ibu adalah Maryam, ibunya Nabi Isa, sedangkan Tuhan adalah Nabi Isa sendiri. Kemudian dia bertanya kepada Nabi Muhammad, coba ceritakan Tuhanmu, kalau Tuhan kita adalah ada tiga. Kemudian turun ayat menjelaskan, Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad bahwa Allah kami itu adalah ahad, satu. Allah samad. Tuhan kami itu adalah Tuhan yang bergantung kepada dirinya sendiri. Apa? Tuhan yang bergantung segala sesuatu, tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan kami itu adalah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini dan seterusnya. Ini contoh bahwa Al-Quran itu turun secara langsung sesuai dengan kebutuhan. Jamaah yang saya muliakan. Kemudian selanjutnya Al-Quran diturunkan itu isi kandungan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu secara garis besarnya itu ada 6. Ya, ada 6 isi kandungan Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Wa'd, kemudian yang kedua Al-Wa'id, kemudian Al-Amru, Al-Nahyi, kemudian Al-Qisas dan Al-Akhbar. Apa itu Al-Wa'd? Al-Wa'd itu adalah janji yang menggembirakan. Ya, di dalam Al-Quran itu banyak janji-janji yang merupakan janji-janji yang menggembirakan. Contohnya, innalladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatun 'adn. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah dialah sebaik-baik makhluk. Orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh, dialah sebaik-baik makhluk. Balasannya adalah jazaa'u min rabbihim jannatun 'adn. Balasannya adalah surga adn. Ini contoh janji yang menggembirakan. Siapa yang beriman dan beramal soleh, maka dijanjikan adalah surga. Dijanjikan adalah surga. Sementara Al-Wa'id, yang kedua daripada isi kandungan Al-Quran adalah janji yang bersifat ancaman. Janji bersifat ancaman itu siapa yang melanggar, siapa yang berdosa maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Contohnya, innalladzina amanu wa 'amilus innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu dan ahli kitab, orang-orang musyrik, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ini ancaman. Jadi orang kafir, orang musyrik itu akan dimasukkan ke dalam neraka kekal di dalamnya. Ini Al-Wa'id, dan banyak sekali janji Al-Wa'id di dalam Al-Quran, termasuk orang-orang munafik itu. Ya, Allah mengatakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di dalam neraka adalah tingkatan paling bawah dari neraka. Itu tempatnya orang munafik. Ini ancaman bagi orang munafik. Siapa orang munafik itu?
adalah orang yang ketika berbicara maka dia dusta. Kalau dia berjanji maka dia ingkar. Kalau dia diberikan amanah percaya maka dia berkhianat. Kemudian selanjutnya isi Al-Quran itu adalah al-amru, perintah. Di dalam Al-Quran itu banyak perintah. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu, aqimus sholat wa atu zakat. Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Kutiba alaikum syiyam. Banyak perintah-perintah. Siapa melaksanakan perintah Allah maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Qur'an itu keduanya yang keempat ada yang disebut an-nahy, larangan-larangan. Jadi banyak di dalam Al-Qur'an itu Allah melarangnya. Seperti Allah melarang kita untuk berbuat zina. La taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a. Jangan mendekati zina. Jangan kamu melakukan zina, mendekati saja itu dilarang. Jangan mendekati zina karena zina itu adalah sejelek-jeleknya jalan. Dan banyak sekali larangan-larangan. Kita dilarang berjudi, kita dilarang untuk minum-minum yang memabukkan. Kita dilarang untuk berkata dusta, dilarang untuk bersyirik kepada Allah, menyebutkan Allah, dilarang untuk berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Banyak larangan-larangan dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya yang kelima, isi kandungan Al-Quran adalah al-qisas. Banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu banyak orang yang dikisahkan, seperti orang-orang terdahulu itu dikisahkan, nabi-nabi terdahulu, seperti kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kisahnya Nabi Nuh alaihissalam ini pernah dunia ini tenggelam. Sebelum tenggelam, Nabi Nuh itu disuruh buat kapal, dan inilah kapal yang pertama kali di dunia. Disuruh bikin kapal. Setelah selesai kapalnya, maka seluruh yang beriman kepada Nabi Nuh diperintahkan untuk naik kapal. Nabi Nuh itu berdakwah selama 950 tahun. 950 tahun berdakwah, tapi yang beriman itu hanya 80 orang. Hanya 80 orang. Sehingga Nabi Nuh itu meminta supaya seluruh orang kafir yang ada di atas bumi supaya dibinasakan saja, ya Allah. Doanya Nabi Nuh itu dikabulkan oleh Allah. Kemudian disuruh bikin kapal. Setelah selesai kapalnya, maka diperintahkan seluruh orang yang beriman pada Nabi Nuh supaya naik kapal, termasuk seluruh jenis binatang, seluruh jenis burung-burung, semuanya naik di kapal, masing-masing satu pasang. Itulah yang terjadi kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kisahnya Nabi Nuh, di mana dihancurkan umatnya. Kisahnya Nabi Syuaib, di mana umatnya dihancurkan. Kisahnya Nabi Musa, umatnya yang bernama Qarun itu ditenggelamkan. Ini seorang kaya. Banyak sekali kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir isi kandungan Al-Quran itu adalah Al-Akhbar. Al-Akhbar itu adalah berita yang disampaikan oleh Al-Quran, yang peristiwa yang akan terjadi, termasuk peristiwa yang sudah terjadi, peristiwa yang sedang terjadi, dan peristiwa yang akan terjadi. Ini termasuk kemujizatan Al-Quran karena dia mampu memberitakan suatu berita, peristiwa, walaupun peristiwa itu belum terjadi. Seperti akan terjadi hari kiamat, itu diberitakan dalam Al-Quran. Seperti akan terjadi kebangkitan, itu diberitakan dalam Al-Quran. Terjadi yaumul hisab, yaumul mizan, semuanya diberitakan di dalam Al-Quran. Ini peristiwa belum terjadi, sudah diberitakan dalam Al-Quran. Jamaah tadi yang saya muliakan, kalau sudah sampai 15 menit, insya Allah masih berlanjut masalah nuzul Quran. Insya Allah
kalau kita masih hidup, Allah mengizinkan sebentar sebelum kita sambung. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istaqimu wa'tadilu aqimu sahakum wa tarasasul khalal. Saf teruskan dan dirapatkan dan isi yang kosong, dan mohon HP dinaktifkan atau didiamkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فإن زللتم من بعد ما جاءت
جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا الله يا مهدي يا خير القائلين يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا شريك له وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه أمير الصديق الله رضي الله عنه